di situ adu argumen dengan si kernet tersebut. Bapak itu kalau dibilangin ya. Dan tiba-tiba lagi teman-teman, tiba-tiba lagi ban yang depan itu meledak lagi teman-teman. Akhirnya mereka berdua dipecat. Dan oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel YouTube Jauda.tv. Oke teman-teman, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semuanya, subscriber semuanya, teman-teman dan kerabat semuanya. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah mendukung channel Jauda.tv. Saya doakan mudah-mudahan kalian semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Dan oke teman-teman, di video kali ini saya akan sedikit bercerita tentang mengenai supir truk. Dan untuk video kali ini kita tidak berada di jalan raya ya teman-teman. Dan tentunya teman-teman tidak heran kalau yang namanya di jalan itu ya kecelakaan ya. Yang namanya kita mau apes itu tidak tahu ya teman-teman. Jadi pada suatu hari ada salah satu supir truk dan kernetnya mengantar barangnya, dan beliau sedang buru-buru dikejar oleh muatan karena ceritanya beliau itu dituntut sama perusahaan. Beliau buru-buru dalam berkendara. Nah, pada suatu hari dia pergi berjalan menuju kiriman yang akan dikirim barang sama beliau, supir truk. Nah, pada ketika malam hari si sang supir itu merasa lelah dan ngantuk, dan si kernet mengajak untuk berhenti sejenak di pinggir jalan. Dan lalu di situ saking capeknya mungkin ya teman-teman, lalu dia tidur pulas di dalam mobil tersebut. Nah, setelah itu dia bermimpi buruk teman-teman, bermimpi buruk. Saya nggak sebutkan dia bermimpi apa, intinya dia itu mimpi buruk teman-teman. Nah teman-teman, setelah si sang supir itu terbangun dari tidurnya, dari mimpi buruk itu, nah lalu si sang supir itu melanjutkan perjalanannya dengan membangunkan kernetnya ya teman-teman. Nah setelah dia melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba dia itu melihat seekor kucing yang sedang berjalan di depan mobil yang ia kendarai teman-teman. Lalu ia menabrak si kucing tersebut, lalu kucingnya mati teman-teman. Kucingnya mati, lalu si sang supir itu panik. Namanya kita di jalan ya, panik. Pada malam itu jalan memang terlalu sangat sepi sekali ya teman-teman. Jadi tidak ada orang yang mengetahui bahwa si supir telah menabrak kucing tersebut ya teman-teman. Singkat ceritanya seperti itu. Nah lalu si kernet bilang sama si supirnya, setelah menabrak kucing sebaiknya diambil aja pak, jangan begitu pak. Si sang kernet bilang seperti itu, karena akan mengakibatkan celaka pak, bahaya kalau kita nabrak kucing itu pak. Si sang kernet berbicara seperti itu dengan supirnya. Lalu si sang supir tidak peduli dan tidak mendengarkan omongan dari si kernet tersebut. Lalu pada akhirnya si sang supir langsung saja jalan, karena dia itu memang pagi-paginya itu harus nyampai dan barangnya harus kebongkar ya teman-teman, karena dituntut oleh perusahaan. Nah setelah itu pada jam 4 subuh ia masih sedang di perjalanan dan belum nyampe ke tempat tujuan. Tiba-tiba si sang supir itu banyak kempes, dia mengalami kempes ban, lalu dia minggir teman-teman. Dan setelah itu dibongkar sama kernetnya. Lalu di situ adu argumen dengan si kernet tersebut. Bapak itu kalau dibilangin ya nggak percaya pak, ini nah, nyatanya nih, kenyataannya ini seperti ini. Gara-gara kita semalam itu nabrak kucingnya itu nggak diambil pak, harusnya diambil, dikubur pak, dengan syarat memakai baju yang kita pakai dan dikasih uang di dalam bajunya, lalu dikubur, seharusnya seperti itu pak. Ah kamu tahu apa nak, Pak supir seperti itu. Di sang supir itu memang ceritanya lagi banyak masalah teman-teman ternyata.
Lalu dia itu nggak peduli teman-teman, dan setelah dia bongkar ban lalu dia melanjutkan perjalanannya teman-teman. Itu bongkar bannya pada jam 5 subuh ya teman-teman, dan mereka melanjutkan perjalanannya. Dan tiba-tiba lagi teman-teman, tiba-tiba lagi ban yang depan itu meledak lagi teman-teman, dan sungguh luar biasa ya teman-teman. Dan setelah itu si sang kernet agak kesal ya, agak kesal dia, karena saking capeknya, kemungkinan seperti itu, saking capeknya lalu dia tidur. Dan lalu pada akhirnya bannya nggak dibongkar-bongkar karena supirnya juga udah capek, terus waktunya juga udah mepet karena besok pagi harus bongkar, harus muat lagi. Kalau nggak begitu kita dituntut sama perusahaan. Akhirnya teman-teman, akhirnya si sang supir dan si sang kernet itu ditelepon lah sama perusahaan, ditelepon, barangnya belum datang. Akhirnya mereka berdua dipecat dari kerjaan, dan sungguh miris sekali ya teman-teman. Memang mitosnya memang teman-teman ya, mitosnya kalau kita nabrak kucing itu memangnya harus diambil dan kita kubur, mitosnya seperti itu. Singkat cerita seperti itu teman-teman, dan mungkin teman-teman semuanya pernah mengalami hal yang sama. Dan bagaimana menurut teman-teman semuanya, bagaimana menurut kalian semuanya, apakah kejadian ini mitos atau fakta ya? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih banyak. Saya Jauda TV mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal dan 3 pedal.